Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, persekutuan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lewat mesbah penyembahan keluarga di saat ini, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dalam minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan sembah kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Di saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang akan kami baca, kami renungkan, kami boleh mengerti, terlebih kami mau melakukannya dalam hari-hari hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Bapak Ibu, persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di malam hari ini terambil dari dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-56 dengan perikop Yesus ditangkap. Beginilah firman Tuhan. Akan tetapi semua itu terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kepada kita semua yang sudah membaca, mau merenungkan, terlebih kami mau melakukannya dalam hari-hari hidup. Bapak Ibu, persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nubuat para nabi selalu digenapi dalam perjanjian baru, terutama tentang Yesus Kristus. Apapun yang dikerjakan Kristus dalam karyanya di dunia, juga bagian dari nubuatan para nabi di perjanjian lama telah digenapi. Sebab itu penderitaan Yesus adalah bagian dalam rencana Allah dan telah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Yesus memilih taat dan melakukan semua yang telah dinubuatkan tentang dirinya. Sebaliknya, banyak murid dan pengikut Yesus justru memilih lari meninggalkannya karena berhadapan dengan tantangan dan kesulitan. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus, maka sebagai pengikut Kristus, kita perlu taat dalam menyikapi semua rancangan Tuhan bagi kita, entah itu baik dan menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Kita perlu taat melakukan semuanya. Bukan seperti para murid yang lari dan meninggalkan Yesus. Bisa jadi karena iman percaya kita kepada Kristus, maka kita menghadapi tantangan kesulitan. Kita harus tetap setia sampai mati, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi dalam Tuhan, marilah dengan hati dan iman yang terarah kepada Tuhan, hadapi segala persoalan hidup kita, karena Ia Tuhan pengandali hidup. Di tengah ribut dunia, kita tetap terpelihara dalam cintanya. Kita harus tetap setia sampai mati mengikut Tuhan, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita menjalani hidup ini dalam kebenaran bagi kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan penyertaan-Mu Tuhan, di mana di saat ini kami sudah membaca dan merenungkan firman.
Ajari kami Tuhan untuk mau melakukan firman ini dalam hari-hari hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk setia dan taat mau mengikut Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati seluruh hidup dan kehidupan kami ini Tuhan. Dalam minggu-minggu sengsara seperti ini Tuhan. Supaya setiap tingkah laku perbuatan kami boleh melakukannya demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Nya. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Amin.